Sketsa keberagamaan di Indonesia. Dalam salah satu tesis terkenal yang teorinya belum tergoyahkan hingga saat ini, disebutkan bahwa agama merupakan hal yang berhubungan erat dengan keyakinan dasar setiap orang dari suatu masyarakat. Kemudian menjadi komponen paling dominan yang mempengaruhi setiap langkah yang dilakukan seseorang. Tesis tersebut tidak hanya berlaku pada komunitas yang menjadi lahirnya agama-agama besar, tetapi juga berlaku pada komunitas di luar tempat tersebut. Misalnya, Amerika Serikat sebagai negara yang dikenal dengan negara sekuler, tetapi dalam pengambilan sumpah jabatan presidennya masih menggunakan kitab suci Bible. Pun ada juga Ratu Inggris di kawasan Skandinavia yang juga dikenal dengan negara sekuler. Ratu tersebut memiliki peran sebagai kepala gereja Anglikan. Menurut almarhum Nurcholish Madjid, agama memiliki nilai comparative advantage sehingga diharapkan bisa memberikan nilai tambah yang fundamental akan upaya menciptakan keseimbangan antara kehidupan material dengan immaterial atau profan dengan sakral. Kehadiran agama menjadi petunjuk untuk menciptakan kehidupan yang lebih teratur dan harmonis. Namun, keberagamaan manusia di bumi ini tidaklah tampil seragam sebagaimana manusia itu sendiri memiliki keragaman, sehingga tidak semua memiliki kesadaran untuk mengambil sisi positif dari keragaman tersebut. Bagian komunitas umat beragama justru menganggap komunitas agama lain yang berbeda dari mereka itu sebagai musuh. Dalam sebuah buku yang berjudul Against Religion, Why We Should Try to Live Without It, Wilson menyatakan bahwa cinta uang menjadi akar segala kejahatan, atau lebih tepatnya, menurut Wilson, cinta Tuhan itu akar dari segala kejahatan. Menurut Wilson, hampir semua agama turut serta dalam berbagai peperangan, tirani, dan bahkan penindasan, bahwa agama itu telah mendorong seseorang untuk menganiaya sesamanya. Wilson juga sependapat dengan Marx yang menyatakan bahwa agama itu adalah sebuah candu. Bahkan Wilson sendiri menambahkan bahwa agama itu lebih berbahaya dari sebuah candu karena bisa membuat orang sampai tidak bisa tidur. Adapun sebagian komunitas beragama lainnya yang menganggap bahwa komunitas lain yang berbeda agama dengan mereka merupakan partner bagi mereka dan eksistensinya haruslah dihargai. Maka dari itu, sebenarnya beragama itu hak dasar kemanusiaan yang sudah sepatutnya dijunjung tinggi oleh setiap orang. Lalu bagaimana dengan sketsa keberagamaan dalam kehidupan bangsa Indonesia? Agama mempunyai posisi fundamental bagi bangsa Indonesia sesuai dengan amanat konstitusi pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila Sila Pertama. Bagi para penganutnya, ada sebuah keyakinan bahwa agama menjanjikan jaminan kebaikan atau kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, bahwa agama itu juga menjamin jalan keluar bagi mereka yang berada dalam kegelapan. Maka sebagai bangsa yang masyarakatnya beragama, seharusnya bangsa ini mampu menjadi bangsa yang sukses, yang makmur, dan sejahtera. Namun, nyatanya saat ini belum menunjukkan kondisi yang sesuai dengan idealitas tersebut. Bangsa Indonesia saat ini tengah dihadapkan pada kondisi kehidupan sosial keagamaan yang lebih mengarah pada daya destruksi pada kebinekaan bangsa. Ada 3 tantangan kehidupan beragama bangsa Indonesia saat ini. Yang pertama yaitu semakin menguatnya pandangan, sikap, dan perilaku keagamaan eksklusif yang semangat menolak perbedaan dan menyingkirkan kelompok lain. Bahkan, mereka berusaha membangun ulang Indonesia untuk menjadi suatu negara yang eksklusif dimiliki oleh kelompok tertentu. Yang kedua, semakin tingginya angka kasus kekerasan yang bermotifkan agama. Keberagamaan yang eksklusif melahirkan sikap intoleransi dan kekerasan yang menghancurkan, bahkan menyebabkan kematian kepada orang lain. Yang terakhir adalah berkembangnya semangat beragama yang tidak lagi selaras dengan kecintaan dalam kehidupan berbangsa pada NKRI. Menggugat dan mempertanyakan Pancasila atas nama agama, mereka menganggap Indonesia sebagai berhala. Penghormatan pada bendera merah putih bahkan dianggap mencederai keimanan. Bahkan muncul ideologi khilafah untuk menggantikan NKRI. Dalam implementasinya, pada kehidupan beragama, ada praktik keberagamaan substansif inklusif dan keberagamaan legal formalistik eksklusif. Keberagamaan yang substansif inklusif ditandai dengan keyakinan terhadap Islam sebagai agama yang tidak merumuskan konsep teoritis yang berhubungan dengan politik.
Ciri-ciri pola pemikiran ini adalah yang pertama, keyakinan bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang berisikan nilai-nilai etik dan pedoman moral bagi kehidupan manusia, tetapi tidak memuat pembahasan setiap objek permasalahan yang dihadapi oleh manusia secara detail, termasuk etika dan panduan untuk memimpin masyarakat dalam berpolitik. Yang kedua, mereka memiliki keyakinan bahwa Nabi Muhammad bukan diutus untuk membangun negara ataupun kerajaan, melainkan hanya diutus untuk mendakwahkan nilai-nilai Islam dan kebajikan. Yang ketiga, mereka yakin bahwa Islam adalah agama, bukan sebuah sistem, sehingga tidak terikat atau tidak dibatasi oleh negara. Yang terakhir, pola pemikiran ini berupaya secara signifikan terhadap pemikiran dan orientasi politik yang menekankan manifestasi substansial dari nilai-nilai Islam pada aktivitas politik. Adapun ciri-ciri paradigma dari legal eksklusif, yaitu mereka meyakini bahwa Islam bukan hanya agama, tetapi sebuah sistem hukum yang lengkap, universal, dan paling sempurna, sehingga mampu memecahkan seluruh masalah yang dihadapi oleh manusia. Selanjutnya, pola pemikiran ini mewajibkan kaum muslimin untuk mendirikan negara Islam. Mereka juga meyakini bahwa syariat harus menjadi fundamen dan jiwa dari agama, negara, serta dunia. Yang terakhir, mereka menekankan ideologis atau politisasi yang lebih mengarah kepada simbolisme keagamaan secara formal. Setiap agama pasti mengajarkan penganutnya untuk berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Penghambaan kepada Tuhan diwujudkan melalui kesayapan seorang hamba untuk mengikuti petunjuknya. Manusia menjadi seorang hamba bagi Tuhan tersebut dan tidak lagi kepada yang lain, dan juga tidak diperhambakan juga oleh orang lain. Itulah esensi nilai keadilan antar manusia sebagai sesama makhluk Tuhan. Salah satu misi seorang hamba dari Tuhannya adalah untuk memimpin dan mengelola bumi agar tercipta kemaslahatan bersama. Namun meskipun manusia adalah makhluk paling unggul di muka bumi ini, mereka tetap memiliki keterbatasan, sehingga pada praktiknya memimpin dan mengolah bumi ini dibagi dalam lingkup kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka dari itu, lahirlah kerangka pikir bahwa mencintai negara merupakan bagian dari keimanan. Keseimbangan antara keagamaan dan kebangsaan ini menjadi modal yang besar untuk menciptakan kemaslahatan berbangsa. Ada juga istilah formalisme beragama yang pada praktiknya hanya beragama secara buta, tidak sampai menyentuh aspek substansi atau isi dan makna sejati serta hakikat beragama. Orang yang menganut paham formalisme dalam beragama banyak memunculkan konflik dalam kehidupan berbangsa, karena mereka ini hidup tanpa mempelajari nilai-nilai keagamaan yang dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, lebih banyak lagi keberagaman dalam kehidupan bangsa dan bernegara, sehingga dalam menghadapi perbedaan itu diperlukan penghormatan dan penghargaan satu sama lain antar umat beragama yang bisa diatasi dengan hidup beragama secara moderat atau moderasi beragama. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.